Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam dan bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya. Pak Dus, dari Sebastiano kah? Mestinya bisa lebih banyak ini kayaknya anggotanya. Benar? Apa bagaimana? Ada di sebelah sana. Oh, apa kurang? Bangkunya kurang kah? Iki panitia Paskah iki gak dibalik nih bangku nih seperti sebelumnya. Ya, minta maaf. Saya juga lupa ngecek kali. Enggak apa-apa? Tepuk tangan dong untuk mereka. Ini kalian caper ya. Calon komuni pertama. Oh, Sebastiano, kamu nyanyi dari sini. Iya, minta maaf ya. Saya kaget lihat kamu loh. Hingga membacanya pun keliru tadi. Tahu yang keliru yang mana kalimat yang Romo bacakan? Terjun kemana? Wah, itu gara-gara kamu itu. Maksud saya supaya mereka mendengarkan. Ini mulutnya keseleo. Terjun kok kemana? Terjunnya ke danau mestinya ya. Kok malah ke perahu? Kok nggak ketawa Anda? Sungkan toh? Iya, lah ngene enggak. Baik, saudara-saudari, Injil ini menarik. Kurang-kurangnya bagi saya. Banyak menjelaskan apa yang terjadi dalam hidup berparoki, berwilayah, berlingkungan, kepanitiaan apapun, kelompok-kelompok kategorial. Apalagi belakangan ini saya melihat yang paling dekat selain panitia Paskah adalah untuk persiapan minggu panggilan minggu depan. Saya lihat dari teman-teman kepanitiaan, kolaborasi dengan seksi-seksi lainnya, dan lebih-lebih untuk anak-anak kita, menjelaskan banget. Anda tertarik? Halo? Tertarik enggak? Langsung jawab, sopo iku? Mari kita lihat. Sekali lagi, hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah yang ketiga. Ini adalah minggu yang ketiga dan terakhir kalinya Injil-Injil tentang kebangkitan diwartakan. Kita mesti mendalaminya dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah misteri Paskah yang merupakan jantung pewartaan gereja. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau Injil kebangkitan itu adalah Injil penampakan Tuhan bagi para muridnya. Kita ini bagaimana mengalami penampakan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam perkara seperti para murid yang sibuk bekerja. Mereka tadi menangkap ikan loh. Dia yang bangkit justru pada saat orang bekerja, orang melayani, bukan hanya ketika kita berdoa. Menarik, itu satu. Nah, yang harus kita pahami tentang penampakan itu sendiri. Penampakan adalah suatu pernyataan dari Allah. Dan kebenaran pokok, kebenaran iman yang pokok yang mau disampaikan dalam Injil hari ini ialah bahwa Yesus itu hadir. Dia yang bangkit hadir secara rahasia di tengah gerejanya yang sedang berjuang menangkap ikan sebanyak mungkin untuk kerajaannya. Siapapun kita adalah gerejanya yang tengah berjuang menangkap sebanyak mungkin ikan. Dia hadir pada saat kita bersama-sama sedang menangkap. Semuanya itu saudara-saudari mengandung lambang. Penangkapan ikan yang luar biasa itu melambangkan banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Jumlahnya berapa tadi? Itu angka yang sempurna. Walaupun ganjil ya, kok gak 155 ngono ya, kok 153, tapi itulah. Tuhanlah yang mengerjakan mujizat itu. Tetapi dia melakukannya dengan pengantaraan Petrus dan para murid lainnya yang mendengarkan perintahnya. Meskipun kemudian hingga hari ini, hingga sampai di Mater Dei, murid-murid yang ditangkap, orang-orang yang percaya itu semakin banyak, kemudian hari bisa terjadi, terdiri atas berbagai suku, bangsa, tetapi tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Jala itu tetap utuh. Ini yang menjadi tanda dalam peristiwa itu. Kita bisa bayangkan, mereka bekerja semalam suntuk, nggak dapat apa-apa. Kalau kehadirannya yang penuh misteri itu, kita tahu dia berdiri di tepi pantai, para murid nggak mengenal, lalu dia berteriak, "Hai anak-anak, adakah kamu apa? Burger, pizza, lauk pauk, sesuatu yang apa? Yang kita cari tiap hari, yang Bapak Ibu bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga." Lihat, kehadirannya penuh misteri. Lalu tidak ada, karena mereka enggak menangkap sama sekali. Lalu Yesus perintahkan apa? Tebarkanlah jalamu ke arah mana? Kanan. Sawengi iki lho ping pira dheke iki wis nebarkan jala. Kanan ping pira? Lak kene gak oleh mestine pindah ke kiri, gak oleh balik kanan. Dan semalam suntuk. Lalu perintahnya begitu saja, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Apakah kanan mempunyai arti? Tapi mereka mendengarkannya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu. 153 banyak. Itu menunjukkan bagaimana gereja sedang berjuang, bagaimana panitia, anak-anak kita yang mungkin kemarin minggu Anda sehabis misa melihat anak-anak ngamen, luar biasa ya. Bisa masuk berapa kemarin? 1.400.000. Matur nuwun nggih. Oh, lupa. Anda minggu lalu misa Sabtu. Nah, lalu minggunya anak-anak mempersiapkan diri. Ngamen lagi. Luar biasa minggunya 2.400.000. Tepuk tangan dong. Lalu hari-hari berikutnya anak-anak mempersiapkan semuanya itu. Untuk apa? Untuk minggu depan. Ketika teman-temannya yang kita undang, pelajar Katolik sekota. Orang Ambon atau orang mana kan? Mau tepuk tangan? Gak apa-apa, tepuk tangan. Belum. Lihat, mereka sedang berjuang dengan jala untuk menangkap teman-temannya yang Katolik. Yang 153 itu akan tertangkap dalam jala yang utuh. Injil hari ini penuh tanda. Jadi kita lihat bagaimana mereka melakukan itu. Seperti mendengarkan perintah Tuhan. Wes pokoknya jalan, coba. Iya. Gereja harus sadar bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa bila dia tidak hidup di bawah perintah gurunya.
Anak-anak ini sedang belajar untuk hidup dalam perintah Tuhan. Bagi saya seperti itu, seperti panitia, seperti Anda melayani. Penangkapan ikan yang ajaib tadi, saudara-saudari, dengan segala lambangnya, itu adalah peringatan dan sekaligus undangan bagi gereja untuk terus hidup di dalam kesadaran bahwa Sang Guru, Tuhan kita akan selalu hadir. Bahkan kita bisa mengalami tidak ada apa-apa, sudah usaha, tapi sekali mendengarkan perintahnya, luar biasa. Dan bagi gereja kita yang selalu berjuang menangkap ikan itu, Tuhan sebenarnya mempersiapkan suatu perjamuan. Kayaknya tadi, anak-anak kamu punya lauk pauk? Enggak. Lalu disuruh dapat ikan banyak. Kayaknya Yesus kan sing luwe yo, pengen jaluk lauk pauk. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka menangkap itu semua, di tepi pantai, Yesus sudah gawe goreng-gorengan, bakar-bakaran tadi. Lihat, kayaknya Yesus membutuhkan, tapi sebenarnya dia mempersiapkan juga, ada roti, ada ikan. Itu adalah suatu perjamuan, dan Tuhan mempersiapkan itu bagi para muridnya yang sudah berjuang itu. Itu adalah suatu tanda undangan untuk terus-menerus mau bersatu dengan Dia. Kita tahu, kalau kita tidak bersatu dengan Dia, mengingat undangannya itu, mengingat perintahnya itu, kita bisa mengalami jala yang koyak, yang sobek. Ikan-ikannya bisa keluar kemana-mana. Saudara-saudari, gereja yang berjuang itu bermacam-macam anggota. Siapa kita ketika dalam kepanitiaan? Beda. Gak sanak dulur yo gak ono. Beda suku, beda rasa, beda hobi, ya toh. Semuanya menjadi satu, dengan pemimpinnya adalah Petrus. Dia mengajak yang lainnya untuk teman-temannya, ayo pergi menangkap ikan. Mereka kerjanya bahu-membahu. Apakah enggak mengingatkan di antara kita? Menarik lagi, saat mereka bekerja itu, ada murid yang lebih dahulu menyadari kehadiran Tuhan yang di tepi pantai. Siapa? Yohanes Penginjil yang mengatakan itu Tuhan. Peranan mistik, peranan seseorang yang nampaknya lebih banyak diam, hening, tapi mengingatkan. Ketika lagi umyak, lagi berusaha nggak dapat apa-apa, saling menyalahkan, ada satu yang mengingatkan, ingat persekutuan lu adewe tetap dulur, beda yo beda, salah yo salah, tapi eling. Lihat, dalam pengalaman saya selalu membuktikan hal seperti itu. Yang satu mengingatkan dan yang lain melakukan. Ada yang memimpin pelaksanaannya dalam karya penangkapan ikan itu. Keutuhan jala harus menyadarkan kita bahwa kita sebagai gereja tetap bersatu. Maka kita bisa belajar. Dibutuhkan adanya kerendahan hati, keterbukaan, saling mendengarkan. Menurut saya itu adalah prasyarat dari iman para murid. Saudara-saudari, para aktivis, para pengurus, apapun, anak-anak belajar ini semua. Maka mari kita terima kasih atas Injil hari ini. Selalu kita bawa
dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita.